Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam persekutuan yang kami lakukan malam hari ini, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai kami, Engkau mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang menjadi dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh hamba-Mu dapat tabur di malam hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Yang begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat malam, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah hilangnya milik yang berharga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dua bacaan puji dan janji untuk hari ini, di mana dikatakan Raja Daud menyatakan kerinduannya pada Tuhan melalui sebuah perumpamaan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, di mana Raja Daud ingin selalu dekat dengan Allah dan merasakan hadiratnya di dalam kehidupannya, dan ia selalu haus akan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 pun ditegaskan bahwa orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah sendiri mengajak semua orang untuk mengambil bagian dalam dirinya, dan itu diberikannya secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Allah mengundang kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan, Allah memberikannya dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat dan menguatkan kita bahwa di dalam Dia kita akan mengalami hadirat Allah.
yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita akan mengalami Allah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat bacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10, di mana kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan ini tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Dalam penulisan surat ini ada sebenarnya 3 perumpamaan yang ditulis oleh Lukas. Dan terkait dengan pasal 15 ini, Lukas sendiri membukanya dengan pertemuan antara Yesus dengan 2 golongan orang. Yang pertama kita bisa melihat di situ seorang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi Yesus bertemu dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa pada waktu itu. Bayangkan kalau kita mendengar tentang pemungut cukai dan orang-orang berdosa, di mana orang-orang pada saat itu mereka sangat membenci, atau pemungut cukai ini dibenci karena menjadi kaki tangan Romawi untuk menarik pajak ke sesama bangsanya sendiri, dan biasanya suka seenaknya menarik pajak. Mereka dibenci dan dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsanya sendiri. Yang kedua, Yesus dengan golongan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah sekelompok orang yang mengaku menjalankan Taurat dengan ketat dan punya pengetahuan luas tentang kitab suci, di mana mereka merasa paling rohani dan tanda kutip layak untuk menghakimi orang lain. Satu hal yang menarik dalam bagian ini adalah Lukas menggambarkan bahwa orang berdosa yang dipandang rendah atau dianggap tidak layak untuk masuk surga dalam tanda kutip, justru dikatakan biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Berarti ada sesuatu yang menarik di dalam diri Yesus, baik itu ajarannya maupun pribadinya, sehingga mereka datang kepadanya. Bukan hanya demikian, dikatakan dalam bacaan ini, Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Zaman dahulu makan bersama itu sebuah tanda penerimaan dan solidaritas, di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menganggap Tuhan Yesus menyamakan diri dengan mereka, orang-orang berdosa dan pemungut cukai, dan menyetujui perbuatan mereka. Melihat hal itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Gimana sih Yesus ini? Kok bisa-bisanya dia mau dekat dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Kita semua tahu mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Mereka mencuri, mereka merampok. Harusnya ditegur. Kok
Yesus ini malah bersama-sama makan dengan mereka. Ini mirip Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita misalnya ada dalam sebuah persekutuan di gereja, terus tiba-tiba datang anak muda dengan berambut gondrong, tatoannya banyak sampai ke muka, dan tindikannya juga banyak. Apa yang akan terjadi? Mungkin sebagian orang akan merasa risih. Rambutnya gondrong, tatoannya banyak, tindiknya juga banyak. Dan mungkin akan berpikiran seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap dan menghakimi orang itu atau pemuda itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mempunyai cara pandang sendiri tentang bagaimana Allah harus bertindak kepada orang-orang berdosa. Mereka berpikir bahwa ketika orang-orang itu berdosa ya harus dihakimi, bukan didekati, bukan dicari. Yang menarik dalam perkataan Yesus yang dikatakan siapakah di antara kamu? Bayangkan Bapak Ibu, dia mengatakan siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Yesus sendiri menyatakan hal itu kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita memakai logika Bapak Ibu, seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba, satunya hilang, pasti gembala itu akan mencari dan melakukan segala cara untuk menemukan dombanya yang hilang itu. Tak ada rasanya seorang gembala yang membiarkan begitu saja dombanya menghilang. Yesus pun atau Allah pun akan senantiasa melakukan apa saja untuk mendapatkan domba yang terhilang itu. Di mana kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Dia sendiri akan selalu memberikan kesempatan untuk berbalik kepadanya. Dia tidak akan menutup pintu, tapi akan selalu menunggu dan mencari serta mengusahakan supaya dombanya itu bisa kembali. Siapakah yang hilang itu? Apakah kita termasuk di dalamnya, Bapak Ibu? Kita sadar, kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak bisa terlepas dari kesalahan di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah domba yang terhilang, tapi Tuhan mau senantiasa mencari kita, menyelamatkan kita ketika kita mau bertobat, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Demikian pula halnya tentang perumpamaan seorang perempuan yang kehilangan dirham, di mana ia mencari dirhamnya yang hilang dan mendapatkan itu di dalam kehidupannya, sehingga ia boleh bersuka cita. Dia berusaha mencari. Bahkan dikatakan di sini, ia
menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ada usaha terus mencari dan mencari supaya ditemukan dan didapatkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari dua bacaan perumpamaan ini dikatakan ada sukacita besar di sorga untuk setiap orang yang bertobat. Kalau kita cermati kalimat ini, maka kita bisa menangkap maksud bahwa Tuhan Yesus, yaitu apakah sesungguhnya ada orang benar sehingga tidak memerlukan pertobatan. Dia ingin mengatakan, apakah sesungguhnya ada orang benar sehingga tidak memerlukan pertobatan. Dan perkataan ini adalah sebuah efek kejut bagi mereka yang berada di dalam kepura-puraan kehidupan keberagaman mereka, di mana mereka merasa paling benar dan lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan mau kita bertobat di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita dekat dengannya. Pertobatan yang total yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama, karena kita tahu bahwa kita ini berharga dan bernilai di matanya. Dia senantiasa berusaha mencari kita, menyelamatkan kita, menebus kita dari segala salah dan dosa, sehingga kita layak di hadapannya. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang begitu indah yang kami renungkan di malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, memampukan kami untuk berdiri tegak di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Engkau berkati sertai jemaat-Mu Surya Buana ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau memampukan kami untuk melaksanakan segala pekerjaan kami dengan baik. Engkau juga ya Tuhan membungkus kami sehingga kami boleh menikmati segala limpahan berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan keluarga kami. Engkau memberkati ya Tuhan saudara-saudari kami di dalam penambahan usia yang boleh mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Kami berdoa buat Ibu Yudit, Ibu Made Santri, Bapak Jatmiko, Bapak Sukriyase, dan saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Engkau jamah sakit penyakit mereka. Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesembuhan yang sempurna yang hanya datang dari Engkau di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat warga senior jemaat-Mu Surya Buana di dalam masa usia lanjut mereka. Engkau senantiasa lindungi, naungi, dan berkati kehidupan mereka, sehingga mereka menikmati masa tua mereka, bersukacita, bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam situasi COVID-19 ya Tuhan. Engkau turut campur, Engkau mampukan para pemimpin bangsa kami untuk mengambil segala usaha dan upaya guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin, kami percaya dengan tuntunan dan kuasa-Mu mereka dimampukan untuk menjalani dan melakukan segala sesuatu guna memutus penyebaran
COVID-19 ini, sehingga pemulihan bagi bangsa dan negara kami boleh dapat terjadi. Itu semua atas campur tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.